Selamat siang sahabat kasih, jumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Kesehatan KIS, Kasih Ibu Solusi Sehat. Bisa ikut seperti ini dok? Ya. Bersama saya Rahajeng dengan narasumber kami pada pagi hari ini dengan Dr. Edi Burhan, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar ini, sehat ya dok? Sehat ya, terima kasih ya. Nah, pada siang ini kita mau mengangkat tema tentang kotoran telinga, kapan harus dibersihkan nih dok? Iya. Iya. Untuk kotoran telinga sendiri itu seperti apa sih dok? Iya. Sebetulnya di masyarakat atau orang-orang itu sering menyebut kotoran telinga. Sebetulnya itu adalah suatu zat yang seperti minyak atau getah yang diproduksi oleh kelenjar serumen. Itu kelenjar serumen itu memproduksi sejenis minyak ini. Ini kalau normalnya tidak sampai berlebihan banyak, itu nantinya akan membantu sebetulnya untuk proteksi terhadap telinga sendiri. Jadi lokasi dari ini kelenjar serumen ini itu terletak pada sepertiga luar liang telinga kita. Jadi kalau ada kotoran seperti minyak di situ, nah itulah serumen. Ya. Dan dia sebetulnya adalah fungsinya untuk proteksi. Di dalamnya kadang bercampur juga debu-debu kecil. Kadang kita bisa temukan serangga kecil-kecil yang nempel di situ. Jadi dia akan memproteksi telinga kita. Ya. Dan seperti itu ya. Seperti itu. Untuk kotoran sendiri itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok untuk telinga? Ya. Pada keadaan normal itu serum telinga itu sendiri sebetulnya bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi dia mempunyai sistem yaitu self cleaning, yaitu telinganya akan bisa membersihkan diri. Yaitu bila ada serumen tadi dan gerakan kita waktu mengunyah, menguap, itu serumen yang tadinya ada di dalam bersama debu dan sebagainya itu bisa terdorong keluar di luar dari liang telinga. Itu proses pembersihan dari serumen itu. Berarti bisa membersihkan sendiri dalam keadaan normal dan alamiahnya. Oh, betul. Tapi ada beberapa keadaan yang mungkin bisa memicu penumpukan. Ya. Penumpukan serumen kalau masih itu awal biasanya tidak terlalu dirasakan, tapi kalau sudah banyak terdorong lebih dalam itu menyebabkan gangguan pendengaran biasanya. Bahkan kalau yang lebih padat lagi akan menyebabkan rasa tidak nyaman, rasa penuh, kemudian rasa seperti tertekan dan bahkan bisa rasa nyeri. Untuk membersihkan telinga sendiri ini dok, ya. Biasanya kan ada yang pakai cotton bud, ada juga yang pakai logam. Betul. Semacam kayak apa ya? Besi itu ya. Besi kecil ya. Gitu ya, ya, ya. Ya. Itu lebih aman yang mana ya dok? Ya. Kalau saya lihat ada beberapa yang menggunakan cotton bud dan biasanya menjadi suatu kebiasaan. Jadi sambil tidur sambil di sore hari dia pegang cotton bud, dia korek-korek lagi telinganya, atau kadang ada yang pakai peniti, ada yang hal-hal seperti itu akan pertama menyebabkan trauma pada liang telinga yang pertama, kemudian bisa menimbulkan infeksi, dan yang tidak kalah berbahaya adalah dorongan dari kotoran telinga tersebut menyebabkan gangguan pendengaran, bahkan kadang-kadang alat yang untuk mengambil itu bisa nembus ke dalam endang telinga, bisa merusak endang telinga. Ya. Jadi disarankan kita sehabis mungkin mandi ya, itu bisa, ini ada boneka telinga ya. Jadi kita bisa habis mandi itu kita bersihkan ya, dibuat seperti ini, tisu kering yang bersih. Kita akan bersihkan hanya sejauh ini saja. Di luar dari liang telinga ya. Atau pakai anduk ya. Saya pikir dengan pembersihan seperti ini sudah mencukupi, kecuali sudah ada kotoran di dalam, nah itu perlu
dicek lebih lanjut apakah itu Harus periksa ke periksa. dokter lebih lanjut Ya, gitu kita lihat di dalamnya bagaimana keadaan liang telinga dan kendang telinganya. Ya, untuk sahabat kasih yang mungkin baru bergabung, saat ini kita sedang bersama Dr. Edi Burhan, spesialis telinga hidung tenggorokan, yang membahas tentang kotoran telinga kapan harus dibersihkan. Iya dok. Mungkin ada pertanyaan lagi ya dok. Ya. Biasanya kan ada yang bersihin telinga pakai lilin atau diasapin, itu gimana dok? Ya, kalau kami di bidang medis tidak menggunakan lilin tersebut ya. Cuma beberapa orang di luar sana mungkin banyak masih ada beberapa yang menggunakan media lilin ya, lilin. Kalau lilin sendiri, kalau menurut saya itu akan membahayakan juga untuk kesehatan telinga karena dia menghasilkan panas yang tidak bisa dikontrol. Nah, seringnya tuh ada beberapa pasien yang datang itu dengan nyeri telinga, ternyata setelah kita tanya ya Habis diluapin pakai ya, lilin tapi itu di tadi. dunia medis dan THT tidak mengenal ear candle gitu ya, ear candle ya Iya, namanya ya. iya. Mungkin dari pemirsa di rumah, apakah sudah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada ya dok ya. Iya, iya. Kita lanjut saja. Untuk kotoran telinga sendiri, kapan ini dok sebaiknya dibersihkan? Setiap seminggu atau bagaimana dok? Ya. Kalau dia hari-harian mungkin ya hanya seperti tadi ya, waktu habis mandi saja, tidak usah terlalu sering. Ada yang sampai sore-sore santai-santai gitu dia korek-korek Sambil telinganya gitu ya. lagi, korek-korek lagi, korek-korek lagi. Sebaiknya nantinya kalau memang ada keluhan atau pengen tahu adakah kotoran atau tidak, periksa ke dokter atau dokter THT tiap 6 bulan sekali. Oh, berarti nggak perlu harus dibersihin seminggu sekali atau mungkin kadang sama santai sore gitu ya dok ya, Iya. nggak boleh terlalu sering ya malahan Iya, ya dok. biasanya 6 bulan sekali, 6 bulan terus sekali. nanti kan dilihat seberapa banyak kotoran yang ada di dalam liang telinga tersebut. Kalau memang kotorannya masih keras, perlu dilunakkan dulu, biasanya diobati, kemudian kontrol untuk di suction atau di vakum. Ya. Sama ada ini dok, kayaknya yang baru-baru ini kan ada yang apa untuk alat untuk bersihin telinga tapi ada kameranya itu loh dok. Iya. Semacam apa ya yang baru-baru viral ini kayaknya. Itu bagaimana dok kalau dari segi medis? Apa itu disarankan atau bagaimana? Iya. Saya juga belum lihat sendiri terus terang tentang alat itu. Cuma kalau itu kan gerakan halus ya. Bila tidak dilakukan oleh seorang yang kompeten dan bisa sering melakukan, khawatirnya mencederai Malah mencederai. sekitar liang telinga ataupun ke kendang telinga. Karena kan panjang liang telinga sendiri kurang lebih kalau tidak salah sekitar 2,5 cm dengan diameter liang itu sekitar 0,5 cm. Dan lagi itu liang itu tidak lurus, jadi dia berkelok seperti huruf S. Jadi mungkin diperlukan keterampilan yang baik karena di situ kan halus sekali ya. Iya. Bisa mencederai di sekitarnya kalau tidak terbiasa ambil dan mungkin malah terdorong masuk. Malah lebih membahayakan ya, nanti bisa merusak kendang telinga Bisa juga ya ya mungkin dok? kalau ya dia kalau terdorong biasanya pendengarannya menurun banyak ya kalau penuh itu. Biasanya kalau kotoran telinga kayak seperti itu mungkin sudah mengeras nih dok. Ya. Itu apa bisa melunak dengan sendirinya atau bagaimana? Ya, biasanya kalau kotoran telinga yang sudah keras kita bisa coba ambil biasanya di dokter THT akan coba ambil, dikeluarkan dengan pelan-pelan. Kalau dengan sendok telinga, kalau kita coba tetap juga masih tidak bisa, biasanya kami berikan resep untuk obat tetes telinga yang dipakai sekitar 3 harian, kemudian pasien bisa kontrol lagi. Dan kalau sudah lunak kita bisa melakukan tindakan irigasi, bisa dengan suction atau vakum, ya, seperti itu ya. Kalau Berarti lebih biasanya. disarankan untuk langsung datang kontrol ke dokter saja ya Iya, dok ya, iya. daripada nanti kesalahan kita bersihin sendiri Iya. gitu ya dok ya. Cuma tetap kita misalkan ada yang punya anak kecil, jangan lupa
sering-seringlah diperhatikan liang telinganya. Iya. Itu di center, dilihat apakah ada kotoran yang banyak atau masih bagus ya. Iya. Kalau misalkan sudah kelihatan sudah banyak, ya sebaiknya diperiksakan ya. Diperiksakan. Ya. Ini sudah ada penanya dari Vita. Bagaimana cara pertolongan pertama mengeluarkan serangga yang masuk ke telinga nih dok? Ya, itu sering sekali biasanya kalau ada serangga yang masuk ke liang telinga itu tergantung. Kalau serangganya itu seperti semut, itu dulu pernah ketemu semut yang saya di poli itu, semut di dalam telinga itu masih menggigit, jadi Masih sakit bisa sekali, hidup ya, kesakitan, dok, iya kesakitan. Jadi atau ada lagi yang seperti kumbang ya, kumbang itu kan kakinya kan ada durinya tajam Iya. itu. Durinya itu akan bergerak dia, bergerak itu kan juga menyebabkan nyeri. Nah kalau kita di rumah misalkan ada seperti itu, ada benda apa, ada serangga, sebaiknya serangga itu dimatikan dulu. Bisa dengan minyak yang bersih, minyak goreng. Ya, minyak goreng kan ada yang masih segel itu kita Iya. buka, kita miringkan. Kemudian telinga yang ada serangganya tadi ditetesi dengan minyak tersebut, karena itu kan emergency. Oh, Atau kalau iya. tidak ada ya dengan air yang bersih juga bisa. Cuma air biasanya lebih lama. Nah, nanti ditunggu sampai hewannya mati, nah baru kemudian diperiksakan ke dokter THT atau ke IGD ya untuk dilihat ya. Ya, itu jika Emergency kondisinya ya. emergency di rumah ya dok. Iya, di Kalau rumah. misal ini baru keluar nih nggak ada air, nggak ada minyak gitu gimana dok? Itu kita mungkin bisa mampir ke Cari penduduk dokter sekitar terdekat ya ya. atau dokter terdekat ya. Iya. Iya. Prinsipnya itu serangga harus dimatikan Harus dulu, dimatikan dulu, karena kalau baru enggak sekitar liang dan juga kendang bisa tercedera oleh tadi kaki yang serangga yang ada durinya, Bikin luka ya dok. juga Ya? dia bisa menggigit ya kalau semut misalnya gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Dewi. Bagaimana cara mengeluarkan air yang masuk ke telinga? Apakah berbahaya? Nah, ini ada boneka telinga. Biasanya kalau ini mungkin terlihat ya dari situ ya. Kalau ada air yang masuk, misalkan kita berenang atau mandi, selama gendang telinganya utuh dan liang telinganya baik, tidak ada kotoran, biasanya air akan keluar sendiri atau menguap. Tetapi bila dia sudah ada kotoran di dalam, misalkan kayak tadi ada serumen kotoran yang menumpuk, maka air tadi akan tertahan di dalam. Jadi kotoran yang ada di dalam akan mengembang menjadikan pendengarannya lebih buruk lagi. Nah itu kemungkinan karena kotoran yang ada air, sudah ada kotoran di dalam liang telinga sebelum kena air tadi. Ya. Ini dokter maaf. Ya. Ngomong-ngomong ini dokter kan bawa apa ini dok? Ya. Anatomi telinga ya dok ya? Oh iya. Ya mungkin bisa dijelaskan dokter Oh iya. untuk Anatomi telinga ya. Iya. Jadi telinga kita sendiri itu sebetulnya kalau kita lihat ini ada telinga itu dibagi 3, yaitu telinga yang luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya. Kalau telinga luar ini, maaf dokter bisa dilihatkan ke dia pemirsa juga bisa. ya, telinga luar ini terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Nah, jadi tadi kalau disebut kotoran atau serumen itu sebetulnya dihasilkan oleh kelenjar serumen dan kelenjar sebasia yang terutama terdapat pada sepertiga luar dari liang telinga ini. Jadi biasanya kalau ada serumen itu dia hanya di sepertiga luar saja. Kalau dia ada serumen ada di sini, nah kemungkinan karena terdorong waktu saat membersihkan dengan cotton bud. Jadi gerakan itu akan kan cotton bud itu sebelum mendorong narik gitu ya? pasti akan dorong dulu. Iya. Kalau dia didorong ke dalam pasti kotoran telinga akan numpuk di sini serumen tadi. Dan itu berulang-ulang. Lama-lama di sini akan menumpuk kotoran dan menyebabkan pendengaran terganggu. Dan kalau waktu membersihkannya mungkin ada saudaranya yang anak-anak yang lewat mungkin bisa kesentuh itu kan bisa Iya. istilahnya tambah dalam nyoblos gitu ya, ya, nyoblos ya. Itu jadi berbahaya sekali. Jadi
kalau membersihkan biasanya hanya di luar saja, jadi di luar dari liang telinga ini saja. Biasanya kalau kita temukan seperti minyak atau kayak apa istilahnya, gemuk gitu loh, kayak gemuk ya. Iya. Di sini warna coklat, agak kekuningan. Nah itu waktu bersihkan itu kalau pada anak-anak bisa diambil dibersihkan gini aja. Pakai kayak Baik tadi seperti kapas ya, tisu jadi, gitu ya, kayak dikasih iya air boleh seperti itu ya. ini jadi tisu yang bersih hanya dibersihkan di sini saja. Dilap halus gitu Iya, aja di ya, luarnya Dok, ya. saja Iya. ya kalau habis mandi gitu aja. Iya. Sudah cukup sepertinya. Tidak perlu sampai didorong karena gerakan itu tadi akan Malah pasti akan mendorong membahayakan. dulu, Iya. kemudian baru cotton budnya kita tarik. Pasti akan mendorong serumen yang tadinya ada di depan menjadi pindah ke sebelah dalam. Ya. Biasanya kalau untuk mengetahui nih Dok, kita kan sering bersihin. Nah, Ya. ini taunya kalau di dalam ternyata udah banyak kotoran yang masuk ke dalam itu gimana? Dari pendengarannya. Iya, Ya, jadi akan rasa pendengarannya berkurang, rasa seperti bunyi-bunyi, rasa apa namanya, rasa penuh. Nah itu sudah mulai tanda-tanda bahwa di dalamnya kemungkinan ada serumen yang sudah menumpuk tadi. Berarti harus diperiksakan ya kalau sudah seperti itu ya Dok ya? Iya kan kita dengan ke dokter kan kita pakai senter detail. atau pakai otoskopi dilihat liang dan kendangnya apakah ada kotoran atau tidak. Ya. Pak Dokter, ini ada penanya lagi dari Diflan. Dok, sebaiknya orang tua bagaimana cara memastikan telinga anak bersih dari kotoran yang menyumbat telinga? Bagaimana ini, Dok? Oh, jadi orang tuanya pengen tahu anaknya ini Iya. ya. Untuk membersihkannya gimana? Untuk mengetahui ada kotoran atau tidak, seperti yang saya jelaskan tadi, pakai senter. Kemudian kita lihat liangnya, adakah kotoran menumpuk di situ atau tidak. Atau misalkan kita sudah ibu tersebut merasa anaknya kok dipanggil kok tidak berespon, kurang berespon, itu bisa diperiksakan ke dokter untuk dilihat apakah ada serumen yang menumpuk di situ atau tidak. Mungkin seperti itu ya. Begitu untuk Diflan jawabannya. Kemudian ada lagi Dok dari Fajar. Mulai umur berapa Dok anak mulai dibersihkan telinganya ke dokter THT? Sebaiknya dari umur berapa ya Dok? Ya untuk dari pemeriksaan? tidak ada batasan umur ya. Selama kita ingin cek, biasanya disarankan sampai maksimal 6 bulan itu diperiksakan untuk dilihat kalau ada kotoran diambil ya. Kalau pada anak-anak kan kadang hanya terlihat di luarnya bersih, ternyata di dalamnya banyak kotoran. Itu kan mengganggu pendengaran. Bila mengganggu pendengaran tentunya untuk perkembangan anak kan kurang bagus ya. Ke telinga berdenging nih Dok. Saya tuh kadang ini telinga tahu-tahu Ya. berdenging sendiri. Itu apa karena Ya. kotoran telinga juga atau Ya. penyebabnya Betul. apa ya Dok biasanya? Untuk berdenging sendiri sebetulnya banyak sekali sumbernya. Salah satunya bisa dari serumen yang menumpuk tadi, namanya serumen obturan. Jadi dia serumennya besar dan padat, itu menimbulkan kadang-kadang gejala seperti berdengung. Ya. Berarti Salah satu satu gejala faktornya ya, karena kotoran juga bisa jadi ya bisa Dok, yang ya? menumpuk ya. Jadi Oh, ya. iya. Ya, kembali kita sapa Dok pemirsa Ya. di rumah. Saat ini kita sedang berbincang mengenai kotoran telinga kapan harus dibersihkan ya ini Dok. Ini ada lagi pertanyaan dokter dari Sinar Medika. Kalau telinga kalau berdenging itu kenapa ya Dok? Apakah bahaya? Tadi sudah dijelaskan Ya, ya Dokter, sudah mungkin dijelaskan salah baru satunya. bergabung, Ya. bisa diulang Iya, Dokter? jadi penyebab telinga berdenging itu banyak sekali. Jadi diantaranya memang bisa dari kotoran telinga yang padat dan besar tadi, yaitu serumen obturan. Sumber-sumber lainnya masih banyak seperti untuk kelainan saraf telinganya sendiri atau proses penuaan ya. Itu biasanya perlu kita lihat lagi, kita amati liang telinganya bagaimana,
apakah ada kotorannya, kendangnya bagaimana ya. Mungkin ada pemeriksaan lanjutan itu ya. Harus pemeriksaan lanjutan ya dok Iya. ya. Iya. Kalau untuk serumen sendiri apabila udah menumpuk nih dok, itu apa ya dok yang harus kita lakukan? Apabila kita kondisi di rumah nggak perlu periksa dokter nih, Ya, masih aman seperti itu. Kira-kira Ya. bagaimana dok? Ya itu tadi yang kalau yang pertama kita mengurangi penggunaan cotton bud atau menghindari penggunaan cotton bud, kemudian benda tajam lainnya yang sering untuk mengorek telinga itu kita kurangi. Kemudian selain itu mengurangi penggunaan headset, earphone itu karena dia akan kalau terlalu lama dia akan menekan liang telinga sehingga proses pengeluaran dari serumen tadi yang harusnya kan dia waktu mengunyah, waktu kita makan itu kan membantu serumen atau minyak tadi keluar dari dalam liang telinga ke luar. Tapi karena ada sering pemakaian earphone yang lama, itu akan menyebabkan sumbatan serumen ya di dalam liang telinga. Berarti pengaruh juga ya dok ya earphone itu? Earphone iya, kalau lama Ya, ya. terlalu lama. Mungkin kan zaman sekarang kan banyak Iya, ya dok ya iya. yang sering menggunakan earphone Iya. seperti itu. Kalau kotoran telinga sendiri itu yang berlebihan apa bisa bikin infeksi juga ya dok ya? Ya, sebetulnya kotoran telinga itu apa namanya? Kalau dia besar dan sering dikorek-korek menyebabkan trauma di liang telinga sendiri, itu akan memicu terjadinya infeksi di situ ya. Jadi kotoran telinga sendiri itu ada beberapa faktor yang menyebabkan tersumbatnya, tertumpuknya serumen ini di liang telinga. Pertama adalah faktor liang telinganya sendiri. Jadi kalau liang telinganya itu ada bentuknya lebih sempit, ada penonjolan tulang di situ, atau sering telinga itu dikorek-korek karena kebiasaan tadi. Jadi kalau kebiasaan tadi menyebabkan liang telinganya menjadi sikatrik. Sikatrik itu liang telinganya menjadi lebih kaku dan akhirnya menjadi lebih sempit. Dan dulunya tidak sempit, tapi karena sering dikorek dalam waktu yang lama menyebabkan trauma di situ lama dan infeksi berulang di situ, liang telinga tadi bisa menjadi lebih sempit. Jadi itu yang menyebabkan faktor tersumbatnya liang telinga. Yang faktor kedua adalah memang produksinya kelenjar itu lebih aktif, jadi lebih banyak. Itu menyebabkan gampang tertumpuk karena produksinya banyak. Terus yang ketiga, karena produksinya sangat sedikit, itu biasanya pada lansia ya. Kalau pada lansia kan sudah terjadi penurunan fungsi ya, karena alamiahnya seperti itu. Jadi fungsi kelenjarnya sendiri juga sudah tidak seaktif dulu lagi. Jadi karena kelenjar yang untuk melembabkan liang telinga tidak aktif, maka kelupasan kulit akan tertumpuk di situ. Tidak dibawa oleh serumen tadi waktu mengunyah, kemudian dibawa keluar, sampai di luar sebagian menguap, sebagian jatuh. Nah, itu proses juga ya, dok, ya? bisa kalau dia di luar dia kadang-kadang ada yang bisa jatuh, tapi kebanyakan ya bisa menguap juga ya karena panas ya, karena panas dia menguap. Jadi itu yang keempat yang sering bikin numpuk yaitu cotton bud tadi ya. Jadi daripada resiko ya dok seperti itu bisa bikin infeksi, mending langsung saja periksa ke dokter Edi Burhan ya dok ya. THT ataupun dokter praktek lain di bisa. Rumah Sakit Kasih Ibu setiap hari apa saja ini dok? Mungkin pemirsa Setiap hari kerja dari Senin sampai Sabtu. pukul berapa dokter? Ada di jadwal ya itu Oh, tadi. bisa dilihat di jadwal. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dok dari pemirsa di rumah. Dari Mimin, kalau telinga kemasukan air kemudian bunyi kayak dung-dung gitu, Ya. apakah itu berbahaya dok? Apa perlu ke dokter THT? Ya, kalau kita
setahu saya kalau kita berenang itu kita nyelam itu kan air akan masuk ke telinga. Kalau dia tertahan di dalam, kita sudah miring-miringkan. Kalau memang dia tidak ada kotoran yang menahan di situ, biasanya dia keluar sendiri itu. Setahu saya kalau berenang itu kan Iya, sering kadang masuk habis air. berenang Kita jalan miringkan, itu kayak ada dengungan gitu ya. ya, kita miringkan itu air keluar sendiri. Keluar sendiri. Coba kalau di situ sudah ada penyempitan, sudah ada kotoran yang ada di dalam situ, di dalam liang telinga sebelumnya, itu akan tertahan di situ airnya. Jadi rasa dung-dung tadi, rasa tidak nyaman. Berbahaya nggak sih dok kayak gitu tuh? Biasanya enggak, tapi ya kita harus lihat dulu ya. Iya. Nah, Ya seperti itu jawabannya untuk Ibu Mimin. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, banyak pertanyaan nih iya, dok. iya, terima kasih. Iya, dari Atina, untuk membersihkan telinga ke dokter THT, apakah menunggu kalau ada keluhan dulu atau setahun berapa kali dok? Ya, disarankan rutin setiap maksimal 6 bulan. Cuma tergantung juga ada keluhan atau enggak. Kalau ada keluhan ya diperiksakan. Kalau enggak ya 6 bulan sekali ya 6 sarannya. bulan sekali. Iya. Untuk 6 itu. bulan untuk cek dalamnya ada kotoran atau tidak. Kadang-kadang kan pendengarannya baik, sering gatal. Ternyata di dalamnya ada serpian kulit yang banyak, sehingga sering bikin gatal. Itu kan mengganggu juga. Oh, gitu. Begitu untuk Ibu Atina, baiknya 6 bulan sekali ya dokter ya, dikontrolkan ke dokter THT. Berarti kalau untuk gatal gitu ya karena kotoran itu juga bisa ya dok ya? Kotor gatal banyak, dari alergi bisa, dari kotoran yang tadi sering dikorek-korek tadi. Awalnya mungkin bersih, tapi karena sering dikorek-korek, serumennya iritasi masuk di gitu ya, dalam. Dok, ya? Ya. Jadi serumennya masuk di dalam. Yang harusnya kan kalau di gambarnya ini, serumen hanya dihasilkan oleh sepertiga luar liang telinga. Nah, itu harus diingat. Kalau ada serumen di sini, berarti dia masih normal. Cuma kalau dia sudah masuk ke dalam, nah itu menyebabkan penumpukan di dalam, nah itu yang perlu Iya, yang bisa bikin gatal, iritasi, gatal, bahkan bisa infeksi ya dok ya? Iya, karena trauma Karena tadi trauma. ya. Iya. Jadi dia hanya produksinya hanya seperlunya ya, secukupnya ya. Sedikit saja. Kecuali memang sering dikorek, maka produksinya akan lebih banyak ya. Seperti itu untuk Ibu Atina. Ada lagi nih dok, wah, banyak banget nih pertanyaannya Ya, dokter pada saya siang coba ini. jawab ya. Iya, dari DVDKC, kotoran telinga berbau apakah berbahaya ya dok? Ya. Sebetulnya secara normalnya sendiri, serumen tadi atau minyak telinga yang saya ceritakan tadi atau getah di telinga yang warna coklat tadi, itu ada aromanya. Aroma ini membuat serangga itu tidak mau mendekat. Nah, itu dia sebagai fungsi proteksi terhadap telinga sebetulnya. Jadi memang pasti ada aromanya. Cuma kalau baunya busuk atau keluar warna kuning, Kayak cairan kental gitu itu ya. keluar mengalir banyak, itu perlu diwaspadai, ada infeksi. Biasanya ke THT untuk dilihat lebih lanjut ya, apakah betul gitu. ada infeksi atau tidak. Seperti itu, mungkin bisa diperiksakan lebih lanjut baunya itu seperti apa, mungkin Iya. bisa dicek sendiri di rumah dulu ya dok ya. Ya. Ada nyeri atau tidak ya. Biasanya Ada ada, demam. nyeri kalau ada masalah Iya. seperti infeksi seperti itu, ada Kadang ada nyeri-nyeri gitu ya, juga biasanya ya, ada Dok, ya? nyeri, ya, rasa penuh dan rasa nyeri. Iya. Kemudian ada lagi nih dok, pertanyaan dari Linggawati. Kalau misalnya tertelan biji Masukkan. cabai atau duri ikan, misalnya pas malam hari, apa yang harus dilakukan nih dok? Melenceng dari telinga Iya, ini iya. dok pertanyaannya. Iya, iya. Kalau duri ikan kita udah pastikan itu memang duri ikan, segera ke IGD ya, rumah sakit ya. Karena kan kalau kesulitan dia harus diambil itu. Ya, Takutnya malah masuk ya. susah, Iya. ya. Kalau dia tertelan duri ikan ya segera ke IGD.
ke IGD atau ke saja. dokter THT kalau masih ada Jam praktek prakteknya, ya. ya. Kalau malam ke pagi kan di IGD Iya. biasanya kalau daerah situ kan daerah rongga mulut masih Rawan. bisa ya. Iya. Ya, sebaiknya langsung dibawa ke IGD saja untuk Ibu Linggawati. Kemudian ada lagi nih dok, dari Ibu Yayu. Kalau berenang baiknya pakai alat tutup telinga atau tidak dok? Yang hobi berenang nih yang kayaknya berenang Ibu ya, Yayu. itu penting ya. Iya. Ini. Jadi selama liang telinga ini normal, selama kendang ini normal, tidak ada lubang, tidak ada infeksi, itu kalau kemasukan air mestinya enggak ada masalah ya. Cuma kalau yang sudah ada infeksi di masa lalu itu sering ada lubang atau robek di kendangnya. Nah, untuk mencegah waktu berenang itu kemasukan air, karena kan akan berbahaya kalau ada air yang kolam itu masuk tapi terus masuk ke telinga tengah tadi. Telinga tengah kan daerah yang ada tulang-tulang pendengarannya ini, nah, itu menyebabkan infeksi yang lebih hebat lagi. Makanya kalau yang sudah lubang, saran saya ya digunakan sumbat telinga ya. Atau yang telinganya sering infeksi ya, sebaiknya jangan berenang dulu ya, karena kan itu berbahaya ya. Berarti Menunggu baik dulu baru ya. Berarti lebih baiknya memeriksakan dulu ya, Iya, yang sebelum sering memeriksakan berenang ya. Iya. Yang sering berenang, mungkin untuk Ibu Yayu bisa sering konsultasi ke dokter THT, apakah Iya. telinganya Ada lubang atau tidak? lubang atau Kalau tidak, seperti tidak ada itu ya, dok, lubang ya? ya aman sih. Aman Oh, ya, iya. dok, ya. Ya, baik dokter. Ini kemudian ada lagi dok pertanyaan dari Mikael. Membersihkan telinga dengan terapi lilin tadi, mungkin baru bergabung juga ini dok. Iya. Boleh atau tidak? Iya, kalau di dunia medis kita tidak menggunakan itu ya. Iya. Dan tidak disarankan karena kalau saya lihat tuh suhunya tinggi itu. Jadi biasanya liangnya akan perih dan kendangnya Malah merah bikin karena iritasi. karena kan suhunya tinggi itu. Jadi untuk membersihkan telinga dengan lilin itu tidak diperbolehkan ya dok? Ya, itu Iya. dihindari aja ya. Kalau kami ya dari THT kita tidak menggunakan itu ya. Iya. Begitu jawabannya untuk Bapak Mikael. Kemudian ada lagi dok pertanyaan dari Doni. Kotoran bersihkan telinga baiknya berapa kali dalam sebulan dok? Boleh pakai cotton bud? Ya, membersihkan telinga tadi kita boleh membersihkan telinga, cuma jangan terlalu sering. Misalkan kalau kita habis mandi, kita bisa bersihkan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu dengan tisu yang Tisu bersih, saja, ya. handuk, ya di sebelah luarnya saja. Saya pikir itu yang paling aman ya. Kalau misalkan pakai cotton bud mungkin hanya luarnya saja. Nggak perlu sampai masuk ke Iya, dalam karena gitu ya dok, ya? gerakan cotton bud yang masuk kemudian keluar mau tarik lagi, maksudnya kan baik. Dia mau tarik kotoran itu, tapi sebelum tarik kan dia akan dorong dulu. Didorong dulu. Kalau didorong dulu baru ditarik pasti ada yang terdorong. Jadi biasanya yang dibersihkan hanya di sisi ini, di luarnya, saja ya, dok, ya? di sini. Ini sering ada serumen atau minyak getah tadi ya, Iya. yang keluar dari dalam karena proses mengunyah tadi. Nah itu tinggal ditangkap aja keluar, dibersihkan. Ya. Kalau untuk detailnya di dalam, untuk cek apakah ada kotoran atau sudah ada keluhan di dalam, sebaiknya ke dokter THT ya untuk dilihat Sebaiknya lagi. langsung konsul saja Iya. ke dokter THT ya dok ya. Iya, kan. Iya, mungkin Dokter Edi Burhan bisa Ya. bagi-bagi tips ini dok untuk pemirsa di rumah untuk menjaga kesehatan telinga dok. Ya, telinga ya itu ya, kita harus waspada tanda-tanda dari gangguan telinga, yaitu pada diri kita sendiri. Kita bisa merasa apakah ada rasa penuh, ada rasa berdengung, adakah keluar rasa seperti ada cairan, adakah cairan yang disertai bau, kemudian rasa nyeri, itu kan kita harus waspada bahwa itu perlu diperiksa lebih lanjut, dengan dokter THT biasanya. Itu mungkin untuk membersihkannya juga tadi sudah dijelaskan ya dokter. Ya. Nggak perlu Jangan terlalu sering.
kita bisa habis mandi bersihkan cukup dengan tisu yang bersih, dengan anduk yang bersih tadi di sebelah luarnya saja, menghindari kebiasaan untuk mengorek. Jadi kalau sore kita pas santai, ada Iya, yang biasanya sering ini, ya, terutama bapak-bapak ini kayaknya sering ya sambil karena ngopi sambil di depan ngantuk-ngantuk kayak gitu ya, itu bersihin. membuat trauma dan juga infeksi karena kulit liang telinga itu sangat halus sekali. Oh ya, seperti itu ya dok ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari Intan Prima. Dok, membersihkan telinga sendiri di rumah lebih aman pakai apa ya dok? Sudah dijelaskan ya dari dokter ya. Mungkin lebih Dan amannya. kita harus selalu kalau mau membersihkan, misalkan ke anak kita, sebaiknya pakailah senter, jangan lampu. Jangan lampu. Nah, kita senter betul, kita lihat Dilihat dulu. ada tidak kotorannya. Kalau dia ada di luar, bisa diambil tadi pakai gerakan yang tadi dengan tisu bersih diambil. Tapi kalau sudah ada di dalam, sebaiknya ke dokter atau dokter THT untuk dilihat apakah sudah masuk atau belum di dalam. Menekannya juga jangan Iya. kenceng-kenceng juga ya dok ya, nanti malah jadi. Iya. Sama ada lagi nih dok, Ya. dari Bu Rina. Dokter, telinga suami saya, kotoran telinganya kok bisa keluar sampai terlihat, tapi kok saya tidak ada. Apa harus ke dokter THT untuk cek kotoran telinga tersebut? Ya. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa proses untuk self cleaning dari telinga itu melalui gerakan mengunyah, menguap, maka membantu mendorong serumen dan yang tertumpuk di daerah sini keluar. Jadi biasanya akan keluar di muara dari liang telinga. Jadi itu mungkin dianggap sebagai penyakit ya, padahal itu memang proses dari telinga Proses untuk pembersihan sendiri dari tadi telinganya self sendiri cleaning itu ya. Oh, ya. Berarti itu nggak apa-apa ya dok ya? Ya, cuma kan kita tidak tahu di dalamnya ya, Di dalamnya, apakah ada berarti- kotoran yang sudah memang ada di dalamnya atau tidak. Berarti mungkin lebih lanjutnya bisa diperiksakan saja ya dok ya? Karena harus dilihat ya, Iya, biar bisa dicek lebih dicek ya. lagi ya dok ya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ya. dok, dari Fatih. Kalau malam menjelang tidur, telinga saya selalu tidak bisa dengar. Hanya tiap malam mau tidur saja dok. Kenapa ya dok? Apa yang harus saya lakukan? Ya itu hanya tiap malam tidak mendengar ya, itu termasuk gangguan mendengar. Biasanya kita di poliklinik akan lihat dulu pemeriksaan telinga dengan lampu kepala, menggunakan otoskop, kemudian bila perlu kita lakukan pemeriksaan tes pendengaran seperti audiometri ya, untuk mengetahui sakitnya apa. Gitu. Berarti lebih baik dikontrolkan aja Ya, supaya bisa dilihat di ya. audiometri itu tadi ya. Ya, Dok. kalau- Audiometri sendiri itu apa sih Ya, dok? itu- Alat apa Ya, itu dok? itu untuk alat untuk tes pemeriksaan gangguan pendengaran ya. Gitu. Ya, itu bisa dilakukan pada orang dengan gangguan pendengaran, dengan keluhan gangguan pendengaran ya. Untuk tes audiometri sendiri nih dok, di Rumah Sakit Kasih Ibu ada ya dok layanan untuk itu? Ya, kita sudah ada tes pemeriksaan audiometri di Poliklinik Rumah Sakit Kasih Ibu. Ya. Tiap hari sesuai jadwal, Jadwal. ya. Bisa lebih lanjutnya bisa Bisa menghubungi. Ya, bagian poli THT saja ya dok ya. Kemudian maaf nih dok, ada pertanyaan ya, lagi. ya, tidak apa-apa. Iya. Ya, boleh. Dari Nikita, saya kadang khawatir saat bersihkan telinga anak saya usia 2 tahun. Mohon tipsnya dok. Ya, itu seperti tadi. Membersihkannya hanya di luar liang telinga. Biasanya pada anak-anak itu sering ada yang coklat-coklat itu, seperti minyak itu, Iya, di luar dari liang telinga. Itu ya tinggal diambil aja pakai tisu yang sambil mandi gitu. waktu mandi. Dan jangan lupa tiap 6 bulan dicekkan. Dicekkan atau ada keluhan, misalkan sudah dibersihkan, luarnya sudah dibersihkan, tapi kok masih sakit, bilang sakit. Nah, kemungkinan masih ada kotoran yang besar tertinggal di dalam yang menekan liang telinga atau kendang telinga, jadi menimbulkan rasa nyeri. sakit. Ya. Iya. Mungkin
kalau menimbulkan rasa sakit bisa langsung konsultasi saja ke dokter spesialis THT ya dok ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi dari Reza. Ayah saya pernah mengalami gangguan pada telinga, sudah periksa dan diberi obat tetes, tapi malah rasanya tidak nyaman, seperti ada kumpulan air. Seperti itu dok, mohon penjelasannya. Ya. Usia ayahnya berapa ya? Tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Ya. Kalau pada yang orang dengan gangguan pendengaran yang lansia karena faktor penuaan kadang-kadang terasa seperti bengung, itu juga termasuk dalam gangguan pendengaran. Nah itu biasanya kita akan lihat dulu kalau ada kotoran di dalam liang telinga itu dibersihkan. Bila telah dibersihkan, kita lihat baik liangnya baik, kandangnya baik, kita lakukan lagi pemeriksaan tadi audiometri, pemeriksaan tes pendengaran. Biasanya seperti itu urut-urutannya. Ya, jadi tetap harus dilihat. Kalau ada kotoran dibersihkan, kalau tidak ada infeksi dan sudah tidak ada kotoran lagi, dianjurkan untuk pemeriksaan tes pendengaran. Jadi mungkin ini rasa tidak nyamannya itu dari efek obatnya ya dok ya? Ya bisa juga karena tadi sudah ada kotoran di dalam, kalau diberi obat tetes, maka kan kotoran bisa mengembang, dia makin bertambah penuh, tapi tidak keluar. Tetes telinga yang untuk lunaknya tadi tidak berhasil membuat kotoran tersebut keluar, tetapi hanya tetap di dalam, dia lebih ngembang, rasa penuh dan jadi rasa gangguan pendengaran. Rasa kurang nyaman gitu ya dok. Iya. Iya dokter. Sudah mendekati pukul 12 nih dok, udah mendekati akhir acara nih dok. Mungkin ada tips-tips atau saran untuk pemirsa di rumah untuk memelihara kesehatan telinga. Bagaimana ini dok, bisa disampaikan? Terima kasih. Jadi telinga sendiri merupakan organ pendengaran kita dan tentunya kita harus selalu menjaganya dengan baik. Bila untuk menjaganya salah satunya dengan tidak terlalu sering mengorek telinga, entah itu dengan cotton bud atau benda-benda yang tajam yang bisa melukai. Kita cukup dengan membersihkan habis mandi, kemudian bila ada keluhan yang mengganggu seperti gangguan pendengaran, rasa penuh atau rasa nyeri, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter THT atau dokter umum ya di dekat rumah atau ya di rumah sakit ya. Ya, untuk kalau ada pemirsa di rumah nih yang pengen konsultasi langsung dengan dokter Edi Burhan, bisa datang langsung. Bisa saya dia di Poliklinik Rumah Sakit Kasih Ibu setiap hari dari Senin sampai Sabtu sesuai jam kerja dan jadwalnya ya. Iya. Seperti itu penjelasan dari Dokter Edi Burhan, spesialis telinga, hidung dan tenggorokan mengenai kotoran telinga, kapan harus dibersihkan. Ya, banyak sekali nih ya dok ya tips-tipsnya, pertanyaannya juga banyak banget ya. Semoga berguna untuk menjaga kesehatan telinga di rumah ya dok ya. Nah, seperti itu mungkin sudah mendekati pukul 12. Kita akhiri untuk perbincangan pada siang hari ini ya dok ya. Terima kasih banyak untuk materinya, untuk waktunya, dan semoga materi ini berguna ya dok ya. Iya, seperti itu. Selamat siang untuk para penonton. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan KIS selanjutnya di Kasih Ibu Solusi Sehat. Ya, terima kasih ya Pak. Iya, iya. Mantap Pak. Maafin